Shutterstock jadi Street Project. Bersama Ega, semua akan di-review perfect. Ayo join, tunjukkan kreasimu. Bersama kita cuan terus di episode bahas foto kamu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di segmen Bahas Foto Kamu. Segmen dimana kita bakal bahas foto atau footage teman-teman yang ditolak sama Shutterstock. Kita akan coba cari tahu kenapa bisa ditolak dan apa yang bisa kita pelajari dari sini. Ini berdasarkan aturan dari Shutterstocknya langsung ya, dan pengalaman gua di Shutterstock selama 3 tahun. Buat teman-teman yang foto atau footage Shutterstocknya mau dibahas juga, boleh banget nih kirim ke email ini. Dengan syarat sebagai berikut. Oke deh, yuk langsung aja kita mulai. Nah, di sini ada kiriman foto dari 2 teman kontributor kita yang fotonya ditolak Shutterstock dengan alasan yang sama, yaitu dengan alasan content does not meet or minimum quality standard. Sebelum kita bahas kedua foto ini, gua akan jabarin dulu beberapa hal yang menyebabkan foto kita ketolak dengan alasan content does not meet or minimum quality standard. Kalau teman-teman mau langsung ke bagian review fotonya, bisa skip ke waktu ini ya. Oke, pertama itu ada dari fokusnya. Di sini dijelaskan foto harus memiliki titik fokus yang tajam. Selain itu, saat kedalaman bidang yang dangkal digunakan, bidang fokus harus ditempatkan dengan tepat pada subjek utama. Misal teman-teman foto bokeh nih, ada foreground, subjek, dan background. Fokus harus tepat di subjek utama. Jangan sampai misfokus ke foreground atau backgroundnya. Selanjutnya, subjek yang nggak fokus atau buram karena guncangan kamera atau blur yang nggak disengaja bakal di-reject Shutterstock. Contohnya kayak foto ini nih. Ini disebabkan saat teman-teman ambil foto secara handheld atau dengan tangan seperti ini, tangan teman-teman ini tremor atau getar. Nah, ini yang bisa menyebabkan foto teman-teman itu blur akibat guncangan atau shaky. Yang gue temukan itu biasanya teman-teman foto pakai kamera HP di dalam ruangan yang modal lampu rumah doang, terus settingan kameranya itu auto, udah gitu handheld lagi. Nah, udah dipastikan itu bakal shaking atau blur. Kenapa? Karena pada saat teman-teman menggunakan settingan auto di kondisi ruangan yang kurang cahaya, otomatis shutter speed kamera itu berubah ke slow speed. Nah, shutter speed rendah ini bisa menyebabkan blur saat ada guncangan. Makanya disarankan kalau misalnya emang teman-teman itu foto di kondisi yang kurang cahaya, teman-teman gunakan tripod dan timer ya, supaya saat mencet shutter itu nggak terjadi guncangan. Yang masih bingung apa itu shutter speed, coba deh pelajari dulu basic fotografi. Apa itu ISO, diafragma, dan shutter speed. Faktanya fotografi itu bukan asal jepret ya, tapi ada ilmu yang wajib dipelajari. Makanya gue suka kesel kalau ada yang nawar harga murah buat jasa fotografi. Nah, yang kedua ini ada dari exposure-nya. Pencahayaan yang tepat merupakan aspek mendasar dari foto atau video yang bagus. Karya yang dikirimkan diharapkan memiliki pencahayaan yang cukup seimbang yang melengkapi materi subjek. Teman-teman harus ingat ini, fotografi adalah tentang melukis dengan cahaya. Ibarat lukisan, kamera ini kanvasnya, cahaya ini catnya. Gak ada di antara dua ini, gak akan jadi sebuah lukisan atau foto. Artinya gini, cahaya adalah segala-galanya dalam fotografi. Percuma punya kamera seharga 100 juta, tapi soal cahaya teman-teman ngeremehin. Makanya gue selalu bilang buat teman-teman yang punya budget terbatas, lebih baik investasi di lampu studio dulu di awal. Kameranya manfaatin HP aja dulu. Dan sekali lagi, pelajari basic fotografi. Karena itu tentang dasar pencahayaan dalam fotografi. Terus di sini juga dijelaskan pencahayaan kreatif seperti pencahayaan yang terang dan pencahayaan yang redup harus dilakukan dengan terampil. Contohnya seperti ini ya. Walaupun foto ini overexposure, tapi bisa menciptakan suasana yang indah. Dan foto ini nih, walaupun di sini cahayanya redup, tapi seimbang dengan lampu-lampu di bangunannya. Lalu foto yang kurang terang, foto yang terlalu terang bakal di-reject sama Shutterstock. Selanjutnya, ketiga itu ada karena noise. Dalam fotografi atau videografi digital, terdapat 2 jenis noise. Noise chrominancy dan noise luminancy. Noise chrominancy adalah fluktuasi rona warna antar pixel. Ini biasanya terlihat sebagai bintik-bintik warna acak, seperti titik merah, hijau, atau biru, yang menyebar di seluruh gambar. Noise chrominancy ini lebih mudah dilihat pada area yang seharusnya memiliki warna seragam. Selanjutnya, noise luminancy. Noise ini biasanya terlihat pada bagian gambar yang lebih gelap atau dengan kontras tinggi. Nah, contohnya ini ya. Waktu kita lihat foto yang diambil di tempat gelap atau dengan ISO tinggi, noise luminancy itu muncul sebagai bintik-bintik abu-abu atau putih yang mengganggu detail gambar. Nah, ini yang sering banget kita temui ya. Kalau foto di kondisi gelap, terus ISO-nya itu tinggi.
Keempat itu ada film grain. Secara harfiah sama dengan noise ya, yaitu muncul bintik-bintik putih karena penggunaan ISO yang terlalu tinggi. Nah, alasan kelima karena compression artifact. Artefak ini ditandai dengan bentuk persegi bergerigi yang muncul karena kompresi JPEG terlalu banyak. Contohnya kayak gini. Biasanya itu waktu kita selesai ngedit, settingan kualitasnya itu masih low. Jadinya itu foto terkompresi yang mengakibatkan detail dan kualitas foto menurun. Makanya, make sure waktu selesai edit perlu setting ke kualitas tinggi supaya fotonya nggak terkompres parah. Alasan keenam, penolakan karena color banding atau posterization. Color banding atau posterization adalah efek visual di mana gradasi warna yang seharusnya halus terlihat seperti garis-garis tajam atau blok warna yang terpisah. Ini sering terjadi ketika warna yang tersedia untuk menampilkan foto terbatas atau ketika transisi warna kurang halus. Nah, ini penyebab utama terjadinya color banding. Pertama itu karena kompresi gambar yang berlebihan. Jadi sama kayak compression artifact ya. Kompresi foto yang berlebihan juga bisa menyebabkan color banding atau posterization. Kedua, karena proses edit yang nggak optimal. Ngedit foto dengan kontras atau saturasi yang berlebihan bisa meningkatkan perbedaan antara warna-warna yang seharusnya terlihat halus jadi patah kayak gini. Emang dari beberapa kasus yang gue lihat, banyak teman-teman kontributor waktu ngedit di bagian kontras dan saturasi itu berlebihan. Ini yang harus teman-teman hindari. Makanya waktu edit itu tipis-tipis aja. Bahkan gue kalau ngedit itu jarang banget nyentuh saturasi sama color grading yang natural-natural aja. Jadi supaya si buyer ini bisa fleksibel untuk merubah warna sesuai kemauan dia. Alasan ketujuh karena pikselasi. Efek ini biasanya disebabkan karena peningkatan skala. Misalnya teman-teman mengkonversi video Full HD 1920x1080 ke resolusi video yang lebih tinggi. Contohnya ke 4K. Atau yang foto aslinya misalnya 16 megapiksel, teman-teman ubah ke 50 megapiksel. Nah, ini bisa menyebabkan pikselasi. Jadi kayak balok-balok gitu ya bentuknya. Kalau resolusinya Full HD, ya udah resolusi Full HD aja. Ini yang sering banget gue temuin sih. Banyak teman-teman yang ubah ke resolusi 4K. Padahal dia buat menggunakan resolusi Full HD. Kalau emang dari awal syuting pakai Full HD, ya udah saat render gunakan settingan Full HD juga. Alasan ke-8 karena komposisi. Komposisi adalah tentang elemen-elemen yang membentuk sebuah pemandangan. Elemen-elemen visual yang membentuk sebuah pemandangan harus dipikirkan secara sadar, memiliki tujuan, dan disusun untuk memaksimalkan estetika sebuah gambar. Nah, ini kenapa dari dulu gue selalu bilang pentingnya belajar basic fotografi, komposisi, dan elemen fotografi. Karena komposisi ini menentukan suatu gambar, bisa menarik perhatian, dan memberikan dampak emosional kepada penontonnya. Komposisi yang baik bisa membantu fotografer menyampaikan pesan, emosi, atau cerita yang lebih efektif. Beberapa komposisi populer yang bisa teman-teman pelajari itu ada rule of third, framing, dan leading lines. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi teman-teman kuasai ketiga ini dulu aja. Yang ke-9 ada post production atau pengeditan. Di sini udah jelas banget penjelasannya. Pengeditan dan efek pasca produksi bisa membuat konten yang bagus terlihat lebih bagus, tetapi juga bisa menimbulkan masalah kualitas. Baik itu menerapkan filter, membuat komposisi, cloning, atau mengisolasi subjek pada warna putih. Pengeditan harus dilakukan dengan baik. Misalnya, subjek yang terisolasi harus memiliki garis tepi yang halus. Terus cloning atau sapuan kuas healing nggak boleh terlihat ya. Contoh sapuan kuas healing itu, misal teman-teman menghilangkan logo di sebuah kemasan. Nah, proses healing ini atau penghilangan sebuah merek ini nggak boleh terlihat. Jadi harus halus mungkin pengeditannya. Dan filter harus meningkatkan estetika bidikan. Pengeditan atau efek yang diterapkan dengan cara yang tidak terampil atau dengan cara yang mengurangi kualitas konten secara keseluruhan bakal di-reject Shutterstock. Nah, jadi inget tuh teman-teman, editnya itu harus yang halus, jangan over edit supaya bisa diterima sama Shutterstock. Soalnya banyak nih teman-teman yang tanya kalau fotonya itu diedit menggunakan filter itu boleh nggak? Pasti gue selalu jawab boleh aja, tapi nggak gue saranin. Karena efek filter ini kan nggak semua foto itu cocok ya dengan filternya. Biasanya itu kalau fotografer profesional pasti menghindari filter. Dia bakalan grading sendiri fotonya. Karena apa ya? Grading atau warna pada foto itu soal rasa. Mungkin bagus menurut kita, belum tentu bagus menurut orang lain. Jadi saran gue main aman aja, dibikin natural atau standar.
Alasan ke-10 itu ada noda sensor atau debu lensa. Ini sepele tapi krusial teman-teman. Shutterstock itu pengen foto yang kita jual itu berkualitas. Ada noda sedikit aja bakal reject. Makanya penting buat perhatikan kebersihan lensa dan sensor kamera. Minimal abis selesai pakai, bersihin lensanya pakai kuas atau blower lah. Dan buat teman-teman pengguna HP, sebelum motret, biasakan teman-teman bersihkan lensa kameranya menggunakan baju atau kain, supaya nggak ada noda debu atau sidik jari yang nempel di lensa kameranya. Selanjutnya, alasan ke-11 ada refleksi. Di sini jelasin objek yang memantulkan cahaya seperti hiasan Natal, jendela, cermin, bumper chrome, dan sebagainya bisa memperlihatkan elemen dalam pantulan yang tidak melengkapi pemandangan. Misalnya, teman-teman motret dengan model yang menggunakan kacamata hitam. Motonya itu teman-teman dari depan. Biasanya, kalau teman-teman motret dari depan, di kacamata hitam itu terdapat refleksi teman-teman. Nah, itu nggak boleh teman-teman. Jadi kan istilahnya si fotografernya itu bocor di kacamatanya si model. Nah, itu yang teman-teman harus hindari ya. Dan refleksi-refleksi cahaya yang seperti cahaya lampu yang memantulkan itu baiknya dihindari ya teman-teman ya. Bisa dengan mengubah angle foto dan menggunakan filter CPL pada lensa. Yang ke-12 ada kualitas konversi digital. Jadi misal kayak teman-teman nih punya sebuah lukisan, itu teman-teman scan terus dijadiin JPEG. Nah teman-teman hasil JPEG-nya itu submit ke Shutterstock. Itu nggak bakalan diterima teman-teman. Bakalan di reject mentah-mentah sama Shutterstock. Alasan ke-13 karena white balance. White balance adalah proses menghilangkan corak warna biru, jingga, atau hijau yang nggak alami dari foto atau video. Tapi corak warna bisa terjadi secara nggak sengaja atau disengaja. Intinya gini, objek yang aslinya putih, kenyataannya dalam foto harus terlihat putih juga teman-teman. Jadi jangan sampai tembok yang warna putih itu terlihat jadi warna biru atau terlihat warna oranye. Kecuali teman-teman secara kreatif menggunakan white balance untuk secara sengaja mengubah suasana atau nuansa kontennya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nah, terakhir ada styling atau penataan. Penataan mengacu pada seberapa rapi dan menarik subjek dan properti dalam sebuah adegan bagi penonton. Secara umum, elemen-elemen yang membentuk sebuah adegan harus cukup bersih dan ditata dengan tepat untuk memperkuat narasi konten. Masalah penataan seperti noda pada pakaian, makanan yang ditata asal-asalan, buku yang kotor, dan lain-lain harus dihindari. Karena foto dengan masalah seperti itu bakal di-reject sama Shutterstock. Masalah penataan ini teman-teman harus perhatikan juga. Solusinya gimana tuh? Solusinya teman-teman harus pelajari yang namanya itu komposisi foto. Karena komposisi foto itu bisa memberikan foto itu terlihat lebih menarik teman-teman. Next video kita akan bahas soal komposisi ini ya. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel ini. Oke, itu tadi beberapa alasan yang bisa menyebabkan foto teman-teman ditolak karena konten does not meet our minimum quality standard. Nah sekarang kita bahas foto yang udah teman-teman kirimkan ke email yang ditolak karena konten does not meet our minimum quality standard. Oke, sekarang kita ke foto yang pertama nih. Ada foto kue dari Nuriana M. Nonsi dengan alamat email yananonsi@gmail.com. Oke, di sini dikasih keterangan notifikasi reject sama dengan quality standar, foto dan video, content does not meet our minimum quality standard. Sepertinya difoto dengan menggunakan HP dan pencahayaan lampu ruangan. Kalau yang gue lihat ya, pertama di sini fotonya kurang fokus. Sebenarnya udah benar, ini fokusnya itu di bagian depan. Tapi yang gue lihat lebih dominan bokehnya di bagian sini. Emang ini kelemahannya ketika kita menggunakan HP. Diafragma di HP itu fix. Rata-rata berada di bukaan lensa f1,7. Koreksi kalau salah ya. Jadi ketika kita menggunakan bukaan lensa di f1,7, potensi keakuratan fokusnya itu kurang. Di bukaan lebar kayak gini, depth of field atau kedalaman bidangnya itu tipis banget. Jadi fokusnya itu tipis teman-teman. Malah lebih dominan blurnya atau bokehnya. Terutama di jarak dekat kayak gini ya. Nah ini yang menyebabkan fokusnya ini kurang akurat nih. Saran gua kalau mau foto makanan, coba deh pakai teknik flat lay atau foto yang dari atas gini. Supaya fokus dari si makanannya ini rata. Atau kalau misalnya emang pengen memperlihatkan dimensi ketinggian si kuenya, coba ambil lebih low angle lagi. Ini kan posisinya nih 45 derajat nih. Misal gini sambil berdiri. Nah coba turunin lagi supaya dapat fokus yang dominan. Terus yang kedua, kemungkinan reject itu karena dari komposisinya. Menurut gue juga kurang pas nih. Dalam komposisi fotografi itu kan ada yang namanya rule of third. Cara kerjanya gini. Jadi dalam frame itu dibagi jadi 9 bagian yang sama besar dan membentuk 4 titik pertemuan atau persilangan antara garis-garis tersebut. Objek utama sebaiknya ditempatkan di sepanjang garis atau di salah satu 4 titik persilangan. Nah, ini bisa memberikan keseimbangan
dan komposisi yang menarik. Selanjutnya, yang ketiga itu kemungkinan reject karena refleksi dari lampu. Sama motif backgroundnya yang menurut gue ganggu banget sih. Sebelumnya kan kita udah bahas, di penolakan ini salah satunya Shutterstock nggak menginginkan foto kita terdapat refleksi yang mengganggu. Nah, solusinya coba deh atur lagi angle fotonya. Dan kalau bisa gunakan lampu studio, supaya bisa atur posisi arah cahayanya. Lampu-lampu studio sekarang murah-murah kok. Gue ada rekomendasi lighting studio murah yang bisa teman-teman pakai untuk foto Shutterstock. Nah, teman-teman bisa cek di deskripsi bawah ini ya. Oh ya, backgroundnya ini kalau bisa jangan yang punya sifat memantulkan kayak gini. Background kertas putih polos gua rasa lebih baik sih. Atau kalaupun yang mau bertekstur, meja kayu seperti ini juga good lah. Teman-teman juga harus pahami lampu ruangan dan background yang gelap begini juga resiko terjadinya noise. Oke, itu tadi untuk foto pertama. Foto yang kedua ini dari 25 dengan alamat email 25foto@gmail.com. Kalau dari nama filenya kemungkinan diambil menggunakan drone DJI. Menurut gua sih penempatan komposisi udah oke. Garis horizonnya udah pas di sepertiga bagian atas, yang menandakan si pembuat foto mau ngasih pesan kalau sisi menarik dari foto ini adalah bagian perbukitannya. Nah, yang jadi masalah adalah pertama, gua nggak menyarankan foto pemandangan yang polos begini. Artinya, nggak ada point of interestnya atau subjek utama yang menarik perhatian penonton. Subjek utama ini bisa berupa gunung yang menjulang, pohon yang berdiri sendiri, bunga, atau matahari terbenam, dan sebagainya. Nah, di foto ini, gua nggak menemukan hal itu. Plong aja gitu pemandangan luas, nggak ada sisi menariknya. Ini teman-teman harus hati-hati karena bisa kena reject dengan alasan fokus. Karena itu tadi ya, nggak ada point of interestnya. Dan teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya foto pemandangan yang banyak pepohonan rimbun kayak gini. Coba deh kalau kita zoom, detailnya ini nggak dapat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman foto begini menggunakan HP yang bukan lensanya fix di f1.7. Detail-detail dari pohon ini mustahil buat didapetin. Karena untuk mendapatkan detail dari pepohonan, kita perlu bukaan lensa di minimal f8 teman-teman. Dan itu nggak bisa kita temui di kamera HP dan kamera yang diafragmanya itu fix. Nah, ini bisa menyebabkan reject karena fokus. Oke, sekarang kita ke kesimpulannya ya. Untuk kesimpulan foto pertama itu, kemungkinan rejectnya karena fokus, refleksi cahaya, exposure, dan noise. Nah, solusinya perhatikan lagi untuk focusingnya ya. Pelajari lagi soal komposisi foto dan coba investasi di lampu studio dulu. Karena lampu studio itu biasanya punya indeks rendering warna 90 ke atas, yang artinya hampir bisa mendapatkan warna asli dari si subjeknya. Atau kalau mau yang lebih murah lagi, ya gunakan cahaya matahari langsung. Dia malah punya indeks rendering warna 100, artinya senatural-naturalnya warna yang didapat. Untuk kesimpulan foto kedua, kemungkinan reject ini karena fokus. Nah, solusinya coba deh latihan motret lagi, cari point of interest yang menarik supaya dapat fokusnya. Oke, itu tadi pembahasan soal persyaratan kualitas foto dan video Shutterstock. Kenapa foto Shutterstock ditolak dengan alasan konten does not meet or minimum quality standar. Sekali lagi, ini dari pendapat gua, berdasarkan pengalaman selama 3 tahun menjadi kontributor Shutterstock. Dan berdasarkan persyaratan kualitas foto dan video yang diberikan Shutterstock. Kalau teman-teman ada pendapat berbeda, boleh banget nih sharing di kolom komentar. Kalau teman-teman mau di-review juga foto atau footage-nya, boleh banget kirim ke email ini dengan persyaratan sebagai berikut. Oke, kalau dirasa video ini bermanfaat, like dan share supaya teman-teman yang lain pada tahu. Subscribe bagi yang belum karena gue bakalan terus sharing seputar cara menghasilkan uang dari jual foto dan video di internet lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.